the fam, that's what they call me. I promise that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah 3 pemuda terjebak di dalam gua. Dari Abu Abdirrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada suatu ketika ada 3 orang pemuda dari zaman sebelum kalian atau zaman pra-Islam berangkat bepergian. Suatu saat mereka terpaksa mampir bermalam di suatu goa, kemudian mereka pun memasukinya. Saat mereka telah masuk di dalam goa, tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup gua itu, dan mereka pun terjebak di dalamnya. Mereka pun berusaha sekuat tenaga mendorong batu besar tersebut, namun mereka tidak mampu. Mereka mencoba berkali-kali, namun masih tetap tidak bisa, karena batu tersebut berukuran begitu besar. Mereka berkata bahwasannya tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka semua dari batu besar tersebut, kecuali jika mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan amalan baik mereka atau bertawasul. Lalu, mereka mencoba mengingat-ingat amal kebaikan yang pernah mereka lakukan dengan benar-benar ikhlas karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah tua dan sakit-sakitan, dan aku tidak pernah memberi minum susu di malam hari kepada siapapun sebelum memberi minum kepada mereka, hingga pada suatu hari aku mencari kayu di tempat yang jauh. Ketika aku pulang, ternyata mereka telah terlelap tidur. Aku memerah susu dan aku dapati mereka sudah tertidur pulas. Aku pun enggan memberi minuman susu tersebut kepada keluarga ataupun budakku. Lalu aku menunggu hingga mereka bangun, dan ternyata mereka barulah bangun setelah subuh dan gelas minuman itu masih terus di tanganku. Selanjutnya, setelah mereka bangun, aku memberikan minuman itu kepada mereka. Ya Allah, jika aku mengerjakan itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka lepaskanlah kesusahan yang sedang kami hadapi. Amin. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun mereka masih belum bisa keluar dari gua. Lantas orang kedua pun berdoa, "Ya Allah, dahulu ada putri pamanku yang sangat aku sukai. Aku pun sangat menginginkannya, namun ia menolak cintaku. Hingga suatu saat, ia mendatangiku karena sedang membutuhkan uang. Aku pun memberinya 120 dinar. Namun, pemberian itu dengan syarat ia mau tidur denganku atau berzina. Dia pun mau. Namun, saat aku ingin melakukannya, dia berkata, 'Tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang benar. Maksudnya, barulah halal setelah nikah, bukan zina.' Aku pun langsung tercengang kaget dan pergi meninggalkannya. Padahal, dialah yang paling kucintai. Aku pun meninggalkan emas yang telah kuberikan untuknya."
Ya Allah, jikalau aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar harap ridho-Mu, maka selamatkanlah kami. Amin. Batu besar itu tiba-tiba terbuka lagi. Namun, mereka masih belum dapat keluar dari gua. Kemudian orang ketiga berdoa, "Ya Allah, aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai. Lantas, aku memberikan gaji kepada mereka. Namun, ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri. Malah, uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta berlimpah." Suatu saat, ia pun datang mendatangiku. Ia pun berkata kepadaku, "Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu?" Aku pun berkata kepadanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu yang telah aku kembangkan, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, "Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda." Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas menyuruhnya mengambil semua harta tersebut. Ya Allah, jikalau aku mengerjakan itu dengan niat benar-benar mengharapkan ridho-Mu, maka selamatkanlah kami dari gua ini. Amin. Akhirnya, batu tersebut pun bergeser hingga mereka bisa keluar dari gua tersebut. Alhamdulillah. Itulah kisah tiga pemuda yang terjebak di dalam gua dan bisa selamat dengan cara berdoa dengan menyertakan amal kebaikan yang pernah mereka lakukan dengan benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita atau kisah tersebut. Kita diperbolehkan berdoa dengan menyertakan amal kebaikan yang pernah kita lakukan atau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.